Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali pembelajaran materi kita pada siang hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita miliki dan ilmu yang kita cari bisa berkah dan manfaat di dunia maupun di akhirat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Anak-anak sekalian, marilah kita lanjutkan materi minggu lalu tentang sholat jamak dan qashar yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya yang diajarkan oleh guru-guru kita, yakni ketentuan-ketentuan dan ketetapan dalam sholat jamak dan qashar. Yang perlu kita ketahui selanjutnya yakni bagaimana sih niat sholat jamak, bagaimana niat sholat qashar. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana niat sholat jamak dan bagaimana sholat qashar. Dan perlu kita ketahui bahwa sholat yang bisa dijamak yakni sholat zuhur dengan asar, sholat maghrib dengan sholat isya. Selanjutnya kita masuk pada niat sholat jamak takdim. Sholat jamak takdim, sholat yang dilakukan di awal waktu. Jadi apabila zuhur dan asar, berarti kita lakukan di waktu yang awal, yakni sholat zuhur. Ada waktu sholat zuhur. Niatnya bagaimana? Niatnya usolli fardhu duhri arba'a raka'atin jam'a ta'dimin ma'al asri fardhu lillahi ta'ala. Saya ulangi kembali. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin jam'a ta'dimin ma'al asri fardhu lillahi ta'ala. Selanjutnya sholat jamak takdim, niatnya sholat asar. Niatnya bagaimana? Usolli fardhul ashri arba'a raka'atin jam'a ta'dimin ma'al duhri fardhu lillahi ta'ala. Saya ulangi kembali. Usolli fardhul ashri arba'a raka'atin jam'a ta'dimin ma'al duhri fardhu lillahi ta'ala. Baik, selanjutnya yakni sholat jamak takhir. Sholat jamak takhir, seperti namanya sholat jamak takhir, yakni sholat yang dilakukan di waktu yang akhir. Jadi misalkan sholat maghrib dan sholat isya kita kumpulkan dilakukan di waktu yang akhir, yakni waktu sholat isya. Niatnya bagaimana? Niatnya untuk yang sholat maghribnya usolli fardhul maghribi salasa raka'atin jam'a ta'khirin ma'al isya'i fardhu lillahi ta'ala. Saya ulang kembali. Usolli fardhul maghribi salasa raka'atin jam'a ta'khirin ma'al isya'i fardhu lillahi ta'ala. Untuk selanjutnya untuk sholat isya-nya, niat sholat isya. Usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin jam'a ta'khirin ma'al maghribi fardhu lillahi ta'ala. Saya ulang kembali. Usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin jam'a ta'khirin fardhu lillahi ta'ala. Saya ulang kembali. Usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin jam'a ta'khirin fardhu lillahi ta'ala. Itu tadi niat sholat jamak, yakni sholat yang dikumpulkan menjadi satu. Ada jamak takdim dan jamak takhir. Takdim berarti dilakukan di awal waktu, takhir berarti dilakukan di akhir waktu. Untuk selanjutnya kita masuk pada niat sholat qashar.
meringkas. Meringkas berarti yang aslinya rokatnya banyak bisa diringkas menjadi sedikit. Ada ketentuannya? Ada, yakni sholat yang bisa diringkas, yakni sholat yang sebangsa 4 rakaat. Ingat, sholat sebangsa 4 rakaat. Berarti yang 3 rakaat ataupun 2 rakaat tidak bisa diringkas. Sholat apa saja yang sebangsa 4 rakaat? Pertama, zuhur 4 rakaat, asyar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Berarti sholat 3 ini bisa dikosor atau diringkas. Niatnya bagaimana? Pertama, niat sholat zuhur, usolli fardhu dhuhri raka'ataini qasran adaan lillahi ta'ala. Untuk yang kedua, sholat asar, niat qasar sholat asar, usolli fardhul asyri raka'ataini qasran adaan lillahi ta'ala. Saya ulangi kembali, usolli fardhul asyri raka'ataini qasran adaan lillahi ta'ala. Untuk selanjutnya, niat qasar sholat isya, niat qasar sholat isya. Niatnya bagaimana? Usolli fardhul isya'i raka'ataini qasran adaan lillahi ta'ala. Saya ulang kembali, usolli fardhul isya'i raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Nah, itu tadi niat-niat sholat, niat-niat sholat jamak dan niat-niat sholat qasar. Perlu diketahui bahwa adik-adik semua harus bisa hafal niat-niat tersebut, karena bisa kita terapkan atau bisa kita pakai ketika kita dalam perjalanan jauh. Yakni dalam ketentuan materi yang pertama, kurang lebih jauhnya 80 km atau lebih tepatnya bisa baca di materi yang pertama. Sekian dari saya, mohon untuk dihafalkan adik-adik. Untuk selanjutnya materi yang akan datang akan dilanjutkan minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.